Indonesia Bertauhid TV. Ya, kitabun nikah ya, wa huwa min sunanil mursalin. Jadi kitab nikah, ya, menikah merupakan sunnah dari para nabi dan rasul. Ya, jadi walaqad ba'atsna, kami utus ya, setiap rasul ya, rasulan ya, wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah. Dan kami jadikan setiap rasul itu ada zaujan, ada istri-istri dan anak keturunan. Jadi termasuk sunnah, dan insya Allah ya, saya yakin semuanya semangat melaksanakan sunnah ini ya. Jadi di zaman sekarang mungkin masalahnya jodohnya aja ya, dan semoga dimudahkan bagi para jomblo ya segera mendapatkan. Kita lanjut, wafil hadis, dalam hadis, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang bagi kalian yang minkumul ba'ah, mampu ba'ah. Ba'ah ini ada dua penjelasan ulama. Yang pertama, kemampuan, mohon maaf ya, kemampuan jima. Yang kedua, kemampuan memberikan nafkah. Tetapi pendapat terkuat adalah ba'ah itu kemampuan memberikan nafkah. Kenapa? Karena pemuda itu pasti sudah punya kemampuan jima. Ya, sehingga al-ba'ah ini adalah salah satu pertimbangan paling utama menikah. Ya, jadi harus punya kemampuan memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan ya. Jadi ya tidak punya ba'ah, ya tidak punya ba'ah tapi asal-asalan menikah, ya asal-asalan poligami nggak punya ba'ah. Ini tidak boleh juga. Jadi pertimbangan. Ya, jadi jangan sampai terlalu takut nggak punya ba'ah, jangan sampai juga meremehkan sekali. Ini cukup penting ya tentang al-ba'ah, kemampuan memberikan nafkah. Tidak harus punya pekerjaan tetap tetapi tetap bekerja, bertanggung jawab ya. Ini al-ba'ah ini cukup penting ya. Fal yatazawwaj, maka hendaknya menikah. Jadi segera, hukum asalnya segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena lebih menundukkan pandangan ya, karena ya memang setelah menikah sangat terasa lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa. Jadi kalau nggak mampu berpuasa ya, karena ini cukup membantu ya berpuasa. Ya hanya saja ini di zaman ini bisa jadi ya, karena begitu besarnya fitnah, ujian, ya, sosial media, itu kadang puasa nggak cukup ya. Siangnya puasa, tapi malamnya buka puasa, malah begadang. Jadi memang ini hanya membantu sih membantu ya puasa ini. Tetapi di zaman sekarang tetap saja harus segera menikah dan semoga dimudahkan. Fa inna lahu wija. Kenapa ya? Karena puasa itu wija ya. Wija itu adalah perisai kalau terjemahannya. Padahal secara bahasa wija itu artinya, mohon maaf ya, ini menghancurkan menghancurkan kemaluan ya. Jadi dipecah begitu ya. Jadi semacam dihancurkan ya, dihancurkan syahwatnya. Tapi terjemah yang bagus karena wija ini adalah sebagai perisai. Ya, jadi para pemuda kalau enggak puasa ya. Tapi saya rasa di zaman ini karena begitu besarnya ya, ujian, fitnah, ya, sosial media. Kalau para ikhwan mungkin ujian pemandangan, kalau akhwat mungkin ujian chatting-chatting ya, ujian diperhatiin lewat sosial media, lewat DM, lewat PM ya, diperhatikan, diberikan kasih sayang. Ini membuat kelepak-kelepak bahasanya gitu ya. Jadi nggak kuat, pengen segera nikah, pengen romantis. Kita lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 sebab. Pertama, lima liha, karena kaya. Yang kedua, wahasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga, wajamaliha, karena cantiknya. Wadiniha, karena agamanya. Fadfar bizatid din, pilihlah yang bagus agamanya. Taribat yaminuk, ya maka akan berdebu tangan kananmu. Ini terjemahannya ya. Atau di hadis yang lain, taribat yadak ya. Ini terjemah secara bahasanya adalah
beruntung ya. Taribat artinya berdebu tanganmu gitu ya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwasanya terjemahnya intinya kalian akan beruntung. Ya, jadi ini eh, tips memilih wanita ya memang penting ya. Harta apalagi kecantikan sangat penting begitu. Ya, sangat penting ya, tetapi hendaknya kita sekufu ya. Nanti dijelaskan ada sekufu ya. Jadi ya itu dianjurkan ya sekufu. Nanti kita jelaskan ada pembahasannya. Dan intinya pokoknya fasfar bizatiddin ya, agama ini harga mati. Dan agama ini mencakup agamanya dan akhlaknya. Ya, jadi jangan sampai kita artinya memang kita pilih yang lain juga, tapi benar-benar agama yang nomor satu ya. Yang nomor satu karena semuanya sirna ya. Kecantikan ya palingnya sampai umur 40 bertahan. Selebihnya kalau nggak ada pengikat sudah ya. Dan kebanyakan rumah tangga cerai atau rusak karena suaminya nggak sholat atau karena tidak beragama seperti itu ya. Jadi intinya kalau ingin memilih benar-benar ya, konsultasikan kepada ahlinya, kepada ustadz ya, kepada orang-orang soleh supaya kita banyak terpengaruh dengan agama. Kita pilih agamanya. Ini harus benar-benar. Dan hadis ini menunjukkan perempuan. Begitu juga dengan laki-laki kalau mau dipilih. Sama laki-laki juga ya. Laki-laki juga karena hartanya, nasabnya, gantengnya, pilih agama sama akhlak. Dan bahkan ada hadis khusus yang menekankan agama dan akhlaknya. Ya, jadi agama dan akhlak. Ya, kita lanjut ya, insya Allah kita penjelasannya ringkas-ringkas ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan panjang lebar ya, tapi tidak apa-apa kita ringkas-ringkas ya, nanti ditanya jawab kita fokuskan. Kemudian wayam bagi ayat takhayyara zatad dini, hendaklah pilih yang beragama. Ya, ini yang paling utama tadi ya, harga mati ya. Jadi sebelum memilih itu jangan sampai tertipu dulu dengan gantengnya, kerennya, atau kata-kata romantisnya. Begitu juga laki-laki, jangan semata-mata cantiknya saja ya, nanti rugi ya. Dan betapa banyak ya perempuan menikahi laki-laki kaya, cerai, ya, dicampakkan, tidak dipedulikan, betapa banyak. Demikian juga laki-laki yang pilih cantiknya saja diceraikan, ya banyak. Ya public figure ya, cantik-cantik, istrinya cerai. Ya, diceraikan, selingkuh gitu ya. Benar-benar ya agama ini apa namanya, insya Allah kalau sudah merasakan ini benar sekali ya. Agama ini harga mati, pokoknya agama dan akhlak. Kemudian juga kita pilih hasab ya, kita pilih wal hasab ya, artinya yang punya silsilah keturunan yang baik. Kenapa? Karena secara umum kalau dia itu keluarganya bagus, insya Allah dia dididik dengan agama dan akhlak yang bagus. Ya, makanya kita sangat penting ya pilih keluarganya. Jadi karena yang namanya akhlak dan agama itu memang ya dari keluarganya tercerminkan secara umum gitu. Ya keluarganya keluarga soleh atau bagaimana begitu ya. Kemudian al-wadud ya, ada perempuan yang penyayang. Perempuan yang penyayang, lembut ya, nggak gampang ngambek, nggak gampang judes ya, itu bukan ya. Jadi ya wadud, lembut ya, terutama untuk anak-anak nanti. Dia nggak gampang nggak gampang judes, nggak gampang main bentak, itu wadud, lembut ya, sabar. Kemudian al-walud ya, al-walud. Jadi al-walud itu yang punya banyak anak. Jadi memang kita disunahkan punya banyak yang anak. Bagaimana cara tahu perempuan tersebut walud, subur, punya banyak anak? Para ulama menjelaskan kita melihat dari silsilah keluarganya. Kalau dia punya bibi, dia punya ibu, ya perempuan ini anaknya banyak, berarti dia subur. Ini salah satu penjelasan dari para ulama. Ya. Karena sebelum nikah kan kita nggak tahu tuh dia subur atau bagaimana. Nah itu penjelasan ulama. Dilihat dari orang tuanya, ya dia ternyata dia 10 bersaudara, kemudian lihat bibi-bibinya ternyata juga 10, 8 bersaudara. Ah ini biasanya perempuannya subur ya, karena kita diperintahkan agar disunahkan mendidik punya banyak anak dan mendidik dengan baik seperti itu.